Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Sri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kebijakan dan Regulasi Agroindustri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah agroindustri yang diampuh oleh Ibu Dr. Dewi Saptika, STP MSc. Adapun 6 anggota dari kelompok 1 yakni Andi Asril, Haikal Amsari Putra, Sri Wahyuni yakni saya sendiri, Nur Aisyah Ramadhani S, dan Widya Rahayuningsih. Baik, kita masuk pada materi yang akan kita jelaskan. Perlu kita ketahui bahwasanya kebijakan dan regulasi agroindustri adalah seperangkat aturan dan pedoman yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kegiatan di sektor pertanian, terutama yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha di sektor ini. Oleh karena itu, mari kita mengetahui tentang peran strategis agroindustri. Nah, di peran strategis agroindustri terdapat beberapa poin, yakni yang pertama, agroindustri berperan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan nilai tambah dari sektor primer pertanian. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan ekonomi. Yang ketiga, memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional dan ekspor non-migas. Dan yang terakhir, menjadi penghubung strategis antara sektor pertanian hulu dengan industri hilir dan pasar global. Adapun landasan hukum yang utama dalam strategis agroindustri yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur kewenangan kelembagaan. Kemudian ada Perpres nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian mengatur fungsi strategis sektor pertanian. Dan yang ketiga ada PP nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian, yang dimana hal ini menjelaskan tentang bagaimana hukum ini menjadi payung integritas antar subsektor dan regulasi ini menjadi dasar dalam mengembangkan kebijakan lintas sektor. Kemudian kita masuk pada kebijakan pengembangan kawasan pertanian, di mana dalam Permen nomor 03 tahun 2024 terkait pengatur pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi pertanian. Konsep ini berklasterisasi dan integrasi virtual hulu hilir yang fokus pada efisiensi produksi, keterhubungan logistik, dan juga peningkatan skala ekonomi. Adapun peran PP nomor 26 pada tahun 2021 dalam pengelolaan subsektor ini, yakni menjadi kerangka penguatan subsektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Kemudian adapun implementasi di lapangan pada regulasi agroindustri, yakni contohnya ada pengembangan kawasan sentra produksi yang ada di kawasan hortikultura di Jawa Timur, di mana sinergi antar pelaku ini yakni petani, koperasi, swasta, dan pemerintah daerah menerapkan sistem informasi agroindustri dan digital farming. Kemudian ada regulasi teknis, yang dimana regulasi teknis ini ada standar dan keamanan produknya yang diregulasikan dari SNI dan sertifikasi mutu sebagai instrumen penguatan daya saing produk, pengawasan terhadap keamanan pangan dari hulu ke hilir, dan juga peran lembaga seperti BPOM dan BSN dalam menjamin mutu dan keamanan ekspor. Oke, adapun tantangan implementasi kebijakan, adapun tantangannya itu masalah struktural karena sempitnya lahan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia dan juga lemahnya kelembagaan petani. Infrastruktur logistik yang belum merata seperti jalan usaha tani, cold storage yang belum diterapkan secara kondusif, dan irigasi. Kemudian ada kurangnya adopsi teknologi dan lemahnya akses pembiayaan yang ada di Indonesia karena fragmentasi koordinasi antar lembaga pemerintah itu juga masih lemah, sehingga adopsi teknologi dan lemahnya juga masih menjadi tantangan dalam pengimplementasian kebijakan agroindustri yang ada di Indonesia.
Sebagai kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan, bahwasanya perlu adanya sinergi kuat lintas sektor untuk mengoptimalisasikan potensi agroindustri yang ada di Indonesia, serta regulasi juga harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan iklim dan pasar global. Tidak hanya itu, kita juga perlu adanya inovasi berkelanjutan dalam teknologi tepat guna untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga investasi publik swasta, serta pendekatan kawasan dan korporasi petani menjadi strategi utama untuk akselerasi pembangunan agroindustri berkelanjutan.